Mengejutkan. Kevin Dix siap sumpah WNI di Denmark. Asnawi Mangkualam pulih, kirim pesan menohok ke Shin Tae-yong. Alhamdulillah, Mads Hilgers berpeluang tampil kontra Jepang. Mengejutkan. Demi Garuda, Kevin Dix jalani sumpah WNI di Denmark. Persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan kejutan besar. Kevin Dix, bek tangguh keturunan Indonesia Belanda, akan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Denmark besok 7 November. Langkah ini menjadi penantian panjang, terutama bagi para penggemar sepak bola yang sudah menantikan sang pemain berseragam Garuda. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 5 November pagi WIB, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix bersama dua calon pemain timnas wanita, Noala Atomu dan Estella Loupati. Proses ini dipimpin oleh Sufmi Dasko, yang langsung mengonfirmasi persetujuan dari para peserta rapat. Setuju. Riuh peserta rapat dengan kompak, seakan menggema harapan seluruh pendukung Garuda. Pemerintah melalui Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan alasan dibalik naturalisasi Kevin Dix serta dua pemain wanita ini. Mereka dianggap memiliki kualitas luar biasa yang sangat dibutuhkan timnas. Timnas Indonesia membutuhkan bek tengah dan bek kiri dengan gaya permainan versatile untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, dan target mencapai peringkat 100 besar FIFA, diujar Dito penuh optimisme. Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengungkapkan bahwa penambahan ketiga pemain ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Garuda di tengah serangkaian laga penting yang semakin dekat. Timnas mampu menahan Australia dan Arab Saudi, sesuatu yang dulu sulit kita lakukan. Kami ingin memastikan pemain ini segera bergabung demi kontribusi maksimal, ungkap Yunus. Untuk mempercepat proses, Kevin Dix dijadwalkan mengucap sumpah WNI pada 7 November 2024 di Denmark, karena kesulitannya terbang ke Indonesia akibat agenda klub. Perwakilan dari Kemenkumham dan PSSI akan terbang ke sana untuk menyaksikan prosesi bersejarah ini. Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia di laga krusial kontra Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Noah dan Estella diharapkan siap tampil membela skuad wanita Garuda pada Piala AFF Wanita 2024. Asnawi Mangkualam pulih dari cedera, kirim pesan menohok ke Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam, bek kesayangan publik sepak bola Indonesia, tengah jadi sorotan. Meski berstatus pemain inti, namanya tidak muncul dalam daftar 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Publik pun bertanya-tanya, kemana sang kapten? Di tengah panasnya rumor, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa Asnawi tidak dipanggil karena mengalami cedera. Namun, dunia maya gempar saat Asnawi justru tampil membela klubnya, Port FC, dalam laga Liga Thailand melawan Bangkok United. Main sebagai starter selama 45 menit, Asnawi mungkin tidak membawa timnya menang. Port FC kalah 0-2, tetapi kehadirannya di lapangan justru menimbulkan tanda tanya baru. Benarkah ia cedera? Merespons kontroversi ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan, PSSI menyerahkan penuh keputusan pada Shin Tae-yong. Dengan nada diplomatis, ia menyatakan, jika kami serahkan semuanya ke Shin. Kami tidak intervensi, ucap Yunus di gedung DPR RI, Senayan. Namun, Asnawi tak tinggal diam. Lewat manajer timnas, Sumarji, sang bek mengirimkan pesan khusus kepada Shin Tae-yong. Coach, tolong jangan sebut saya cedera lagi. Ini agar tidak salah komunikasi saja, ujar Sumarji menirukan pesan Asnawi yang tampaknya ingin memastikan kondisinya jelas dan terbuka untuk publik. Shin Tae-yong, tentu dengan segala keahlian taktisnya, memilih jalan berbeda kali ini. Tampaknya, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu untuk tetap tak memanggil Asnawi sudah bulat. Hingga beberapa hari ke depan, posisi Asnawi dalam daftar pemain Garuda masih belum berubah. Menariknya, Yunus Nusi mengapresiasi keberanian Shin Tae-yong yang malah memanggil Yakob dan Yance Sayuri dari klub Malut United. Kami hormati keputusan Shin untuk memanggil mereka. Dia pasti punya pertimbangan teknis, katanya. Jadi, siap atau tidak, Asnawi harus bersabar. Sementara para penggemar Garuda harus menerima bahwa idolanya mungkin hanya menyaksikan laga besar ini dari jauh. Akankah keputusan ini berdampak besar pada performa timnas? Waktu yang akan menjawab. Alhamdulillah,
Maes Hilgers berpeluang tampil kontra Jepang, pulih dari cedera. Setelah sempat membuat resah publik, B andalan timnas Indonesia, Maes Hilgers, membawa kabar baik bagi para penggemar Garuda. Hilgers berpeluang tampil pada laga penting melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya mengalami cedera saat membela FC Twente di Eredivisie Belanda. Dalam pertandingan pada Sabtu 2 November lalu melawan Willem II di Stadion Koning Willem II, Hilgers tampil sebagai bek tengah sejak awal. Namun, penampilannya harus berakhir lebih cepat pada babak kedua karena cedera, dengan posisinya digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Meski Twente berhasil menang tipis 1-0, kondisi Hilgers sempat menjadi kekhawatiran bagi fans timnas Indonesia. Namun, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan kabar gembira mengenai kondisi bek berusia 23 tahun ini. Maes adalah atlet yang sangat baik, dan pemulihannya berjalan dengan baik, ia ungkap Shin ketika ditemui awak media di Tangerang pada Senin. Shin juga menyebutkan bahwa perkembangan Hilgers akan terus dipantau menjelang laga kandang melawan Jepang, 15-11, dan Arab Saudi, 19-11. Jelang pertandingan terdekatnya bersama Twente melawan Nice di Liga Eropa pada Jumat 8 November dini hari WIB, Hilgers tampaknya akan tetap mendapatkan perhatian khusus. Semua tergantung pada kondisi pemulihannya. Kami akan memantau terus, ditambah Shin Tae-yong. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah secerca harapan di tengah persiapan menghadapi laga penting melawan tim kuat Asia. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar. Kembalinya sang preman ke timnas Indonesia. Ex-coach Samurai Biru, supporter timnas Indonesia tak usah datang. Keputusan akhir Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Kembalinya sang preman ke timnas Indonesia. Bak pahlawan yang kembali dari pengasingan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa kejutan dalam daftar skuad terbaru. Di sela aroma kompetisi dan harapan yang tinggi, muncul satu nama yang telah lama dinantikan. Justin Hubner, si bek muda dengan gaya Jepreman, kembali memperkuat Garuda. Bukan hanya Justin, si kembar Yakob dan Yan Chesayuri pun turut meramaikan daftar ini. Dalam persiapan menghadapi laga besar, kehadiran mereka seperti amunisi baru yang menyegarkan suasana tim. PSSI telah resmi mengumumkan 27 pemain yang siap berjuang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Timnas akan meladeni Jepang pada 15 November, diikuti laga seru melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Kedua pertandingan tersebut akan dihelat di markas kebanggaan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Meski daftar ini terlihat cukup solid, tetap ada beberapa perubahan menarik. Shin Tae-yong, yang tak pernah takut ambil langkah berani, mencoret 5 nama dari skuad sebelumnya. Hernando Arisutaryadi, Malik Rizaldi, Asnawi Mangkualam Bahar, Wahyu Prasetyo, dan Dimas Derajat. Sebagai pengganti, ia memasukkan 5 nama yang sempat absen, yaitu Justin Hubner, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Yan Chesayuri, dan Muhammad Riyandi. Kisah sang di preman di pertahanan Garuda. Kembalinya Justin Hubner yang bermain di Wolverhampton Wanderers U21 menjadi sorotan. Hubner, si bek tangguh yang baru pulih dari cedera, seolah mengirimkan pesan tegas, "Di aku kembali," begitu tulisnya di Instagram dengan emoji penuh semangat. Kehadirannya tidak hanya memberi energi baru di lini belakang, tetapi juga menambah kedalaman pilihan bagi Shin Tae-yong di posisi bek tengah. Kini, Garuda memiliki stok bek tengah yang kaya dengan nama-nama seperti Jai Idzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Muhammad Ferrari. Sananta dan duet kembar Sayuri merajut asa. Ramadan Sananta yang sempat kalah bersaing bulan lalu, kini mendapat panggilan lagi. Ini kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuan dan memanaskan persaingan di lini depan. Sementara itu, si kembar Yakob dan Yan Chesayuri akhirnya kembali dengan rasa rindu yang tertahan. Mereka absen membela Garuda sejak laga melawan Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Meski sempat dipanggil di periode Oktober, cedera memaksa mereka beristirahat sementara. Kini, keduanya siap lagi, memberikan warna baru dalam serangan Garuda. Di bawah Mistar, Muhammad Riyandi menggantikan Hernando Arisutaryadi, yang mengalami cedera sejak Oktober. Bagi Riyandi, ini adalah panggilan kedua tahun ini, setelah sebelumnya masuk skuad saat melawan Vietnam pada Maret lalu. Dengan komposisi baru ini, optimisme pun melayang tinggi. Kombinasi, preman lapangan, dan semangat juang dari pemain lama yang kembali, timnas Indonesia siap menyambut Jepang dan Arab Saudi dengan gagah berani. Dukungan penuh, riuh rendah Gelora Bung Karno. Akan menjadi saksi kembalinya para pejuang Garuda dalam misi mengejar tiket Piala Dunia 2026. Ex-coach Samurai Biru, supporter timnas Indonesia tak usah datang.
Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Takeshi Okada, baru saja melontarkan pernyataan bernada siwar, mungkin agak bercanda, tetapi membuat banyak pendukung timnas Garuda sedikit mengernyitkan dahi. Ia menyarankan supporter timnas Indonesia agar lebih baik tidak datang ke stadion saat laga timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Laga besar tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Bukan hanya Jepang, pekan tersebut bakal menjadi pekan bertabur bintang di Jakarta, karena Arab Saudi juga akan bertandang pada 19 November. Tak heran, euforia supporter tanah air sudah mulai menggema. Namun, Takeshi Okada, yang juga mantan pelatih Jepang di Piala Dunia 1998, punya pandangan menarik. Menurutnya, jika stadion dipenuhi oleh supporter Garuda, atmosfernya akan memberikan tekanan berat bagi timnya, Jepang. Saya pernah merasakan atmosfer luar biasa ketika ada sekitar 100.000 penonton. Rasanya seperti terjun bebas, ujar Okada sambil mengulas senyum di lapangan C Senayan pada Sabtu lalu, 2 November 2024. Ia menyatakan bahwa suara bising supporter Indonesia akan memberi keuntungan psikologis bagi timnas Indonesia, dan karenanya, ia bercanda meminta supporter lebih baik tidak datang ke stadion. Okada melanjutkan, jikalau ada banyak supporter Indonesia, itu pasti jadi keuntungan besar buat Indonesia. Jadi, kalau bisa, lebih baik mereka nggak usah datang, ditambahnya diiringi dengan gelak tawa. Sebagai mantan pelatih, Takeshi Okada sangat memahami perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Di matanya, peningkatan kualitas Garuda terbilang mengesankan. Bahkan, ia menyatakan bahwa skuad Samurai Biru tidak bisa mengharapkan laga mudah saat melawan Indonesia nanti. Saya jujur khawatir. Indonesia sekarang semakin lama semakin kuat, skillnya makin tajam, ujar Okada. Ia mengakui bahwa timnas Jepang tidak bisa begitu saja meremehkan Indonesia. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, Indonesia dianggapnya semakin matang dan memiliki potensi mengejutkan. Dengan siwar ini, semangat supporter tanah air malah makin membara. Pasti menarik menyaksikan bagaimana Okada dan Jepang mengatasi atmosfer SUGBK yang sudah menjadi rumah megah bagi Garuda. Keputusan akhir Shin Tae-yong di Piala AFF 2024, Garuda pasang target final. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, hadir dalam pameran trofi Tour ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 di FX Sudirman, Jakarta, pada Sabtu, 2 November 2024. Di sana, dengan penuh keyakinan, Shin mengungkapkan target besarnya, membawa Garuda terbang hingga ke babak final Piala AFF 2024. Acara ini juga dihadiri oleh Ryuji Utomo, salah satu pilar timnas, yang mendampingi Shin dalam pameran trofi Piala AFF. Ajang 2 tahunan ini memang selalu jadi topik hangat bagi penggemar bola tanah air yang mendambakan Garuda terbang tinggi di Asia Tenggara. Turnamen Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Shin Tae-yong, yang sudah menempa timnas dengan berbagai latihan ketat dan gaya permainan atraktif, menegaskan ambisinya. Saya berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Kemampuan kami terus berkembang, dan saya optimistis bahwa kami bisa sampai ke final, ujar Shin, penuh percaya diri. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Piala AFF bukan turnamen resmi FIFA, yang artinya bukan periode FIFA Matchday. Ini sedikit menyulitkan langkah Shin karena ia mungkin tidak bisa memanggil beberapa pemain andalan yang sudah lama menjadi tumpuan timnas senior. Ketiadaan para pemain ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Karena ini bukan periode FIFA Matchday, jadi memang sulit untuk memanggil pemain luar negeri. Mungkin salah satu alasannya kenapa kita tak bisa bawa skuad senior sepenuhnya, itu Shin. Oleh karenanya, timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan pemain U22 di Piala AFF 2024. Meskipun demikian, pelatih Indonesia Shin Tae-yong tetap yakin dengan kekuatan skuad Garuda. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22, pastinya kurang secara kemampuan dibandingkan tim lain. Namun, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Di Piala AFF 2024 nanti, Indonesia tergabung di grup B bersama tim-tim tangguh seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Grup ini tak bisa dianggap enteng, terutama dengan Vietnam yang dikenal sebagai rival kuat Garuda. Meski begitu, siapapun pemain yang nanti dipanggil, Shin Tae-yong tampak siap meramu strategi terbaiknya. Piala AFF memang bukan sekadar kompetisi. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, turnamen ini adalah kesempatan melihat Garuda berkibar di Asia Tenggara. Dengan komitmen Shin Tae-yong, besar harapan kita bahwa Garuda akan terbang tinggi dan memenuhi target final yang didambakan.